Dia bilang ini, kalau kamu pengen ketemu sama Nyi Roro Kidul, kamu buat apa ya, mahkota rancangan dari bunga melati hidup, bunga melati apa masih segar kayak gitu. Kamu buat rancangan mahkota, kamu pakai ketika kamu ke laut, kamu pasti kan tahu apa, ketemu langsung sama gitu. Beneran tinggi, terus nggak ada rupanya gitu, kayak guling gitu. Tapi kalau guling kan otomatis kan lurus gini ya, kalau itu nggak banyak bengkokan kayak bentuk orang gitu. Tapi tinggi. Bayangin bro, apa kalau sekarang itu ada ketemu-ketemu hal-hal gitu apa? Sering, cuma kalau ngerasa pastilah, maksudnya kalau ngelewatin mereka gitu sering, cuman aku maksudnya nggak apa ya, udah nggak sensitif dulu lah, maksudnya nggak mau yang ngefokusin, nggak terlalu peduli juga, udahlah biarin gitu kan ya, soalnya gara-gara itu. Terus juga dulu itu kan ibuku kan sampai sekarang ya, dia sakit kan, sakit mata, dibawa ke rumah sakit manapun, dibawa ke ke dokter spesialis mata, dibawa kemanapun, sampai rumah sakit ternama nggak ada penyakitnya. Logikanya aja, kalau memang dia benar-benar sakit ilmiah dari pasti tubuh, ada dong iya kan, pasti ada indikasinya, terus penyakitnya apa kayak gitu, katarak apa gitu kan, nggak ada sama sekali nggak ada. Kayaknya keluarga aku tuh dari dulu tuh emang kayak mana ya, kembali seperti yang tadi lah, kayak banyak yang nggak suka gitu. Terus pas kayak gitu itu waktu ibuku sulit untuk menjamin mata, itu aku dulu inget, nggak dulu sih, kemarin baru ini waktu kuliah mau lulus kayaknya, itu aku mimpi ada sosok-sosok nenek-nenek tua. Pasti deh, aku kalau ada masalah apapun yang menimpa pada aku, pasti nenek itu, entah itu dari mimpi, entah itu dari ngeliatin langsung, itu pasti nenek tua itu nyamperin. Soalnya kan dulu kan emang nenek dari ibu yang punya, namanya itu Basmi. Dia dulu orang terkaya, jadi punya mas-masan banyak, terus meninggal. Jadi gitu, nggak tahu aku. Masimo. Terus pas itu aku mimpi matahari itu kan biasanya ada sinar yang mantul ke bawah. Iya. Itu dia tuh turun gitu loh, nenek itu turun, bawa ini tongkat turun. What? Dia kan udah tua, jadi bungkuk gini kan, turun. Itu tuh posisi aku di depan rumah sama adikku main-main, terus dia merinding lah aku. Merinding lah, serius. Iya, jangan gitu. Nanti kamu jangan mancing aku, nanti aku merinding juga nanti aku. Nanti aku kayak gini, ya gitu. Jangan mancing buat fokus. Nanti dia turun, terus dia tanya sama aku, bahasa Jawa ya dia. Dok, ibu mundi. Terus jelas ngomongnya gitu? Iya jelas dong, jelas. Tapi aku nggak lihat mukanya. Dok, ibu mundi gitu. Terus aku bilang, ibuku ndemburi. Golek kayu, cari kayu. Golek kayu di pring-pringan. Kalau orang Jawa kan slompreng gitu loh. Enak. Ya. Daunnya yang bambu pupusnya. Yang lupas itu slompreng. Terus bilang ini, celuk nondok. Terus tak celuk nih. Terus baru aku balik mana ke depan, gak gelem diceluk bu. Terus langsung neneknya tuh bilang gini, loro apa ibumu? Iku lho. Terus aku bilang, iku lho loro moto tapi gak ono obate, gak ono tombone. Terus mbakku ngomong ini, ibumu gak bakal gak bakal sembuh. Loh lah apa ngono? Ono wong tonggomu iku njokok fotone ibumu. Betul, memang waktu itu aku upload foto waktu ibuku ulang tahun, aku upload fotonya ibuku di media sosial. Mungkin itu ya, itu di print kan bisa kan gitu ya, dicuri gitu sama orang yang pihak yang bertanggung jawab kayak gitu, yang mau berbuat negatif, berbuat jahat gitu ya. Fotone ibumu iku ndek motone ditancepi karo nih paku. Terus didut ndek buritan omamu iku diduduk. Fotone ibumu ndek paku mah dipendem. Terus pas itu aku langsung bangun. Selesai di pembicaraan itu aku langsung bangun. Aku langsung
bangun aku langsung bangun, ya Allah aku tadi cuma mimpi, kan aku kan orangnya pelupa. Jadi langsung aku bilang sama ibuku ke belakang, Bu aku tadi mimpi gini, terus akhirnya aku cari di sekeliling rumah, di belakang rumah semua aku kelilingin, aku cari kayak bekas pendeman, kan ada tuh ya apa kayak tanah kan kalau habis di tanah yang asli nggak digaruk sama yang udah kelihatan kan dari postur warnanya kan kelihatan. Tanah timbunan gitu kan. Aku cari kok nggak ada gitu. Terus sampai sekarang belum sembuh ya. Sampai sekarang belum sembuh. Udah dibawa kemana-mana loh, nggak. Sampai capek, sampai suami nggak ada hasil, terus juga nggak. Di rumah ini apa? Di rumah. Yang sana. Gitu. Jadi sebenarnya apa ya, dekat sekali ya dengan hal-hal kayak gitu kan, hal-hal mistis kayak gitu. Iya sih, cuman logikanya gini loh Mas, kalau kita tahu ya, kalau orang sakit pasti kalau dibawa ke rumah sakit, ada dicek lab, di penyebabnya. apa, pasti kan ada penyebabnya. Ada terus kan juga pasti dikasih tahu, oh ini penyakit ini Bu, ini harus gini. Entah sarafnya kejepit atau apa itu kan pasti ada gitu kan. Ada. Bilang loh Bu, ini lo semua normal gitu. Beneran. Sampai ya Allah aku gitu. Sampai sama saudaraku tuh dibelikan kacamata min itu loh, sampai habis berapa gitu, habis 4 atau 5 kacamata tuh masih nggak cocok. Tetap sampai dibawa ke dukun gini, terus katanya kena di sini, tapi nyatanya juga nggak sembuh. Ya sampai sekarang sih belum terpecahkan sih itu ilmiah dari karena sakit atau memang diguna-guna orang, masih belum terpecahkan gitu. Kalau memang ilmiah tuh kalau dibawa ke rumah sakit pasti ada penyebabnya, tapi ini enggak gitu loh. Iya sih, karena memang kita sebagai orang-orang akademis pasti mikirnya oh mungkin karena hal medis ini mungkin kan, makanya kita kan berusaha ke dokter aja atau ke mana gitu kan. Sering loh kayak gitu aku, beneran kayak kemana gitu sering banget. Pernah nggak apa namanya, kalau kan pasti pernah liburan toh. Oh iya. Pas liburan terus tiba-tiba kayak ngerasa ditemuin sering kayak hal-hal sering kalau itu lah gitu lah. Sering, apalagi kalau pas aku pantai. Ke pantai malah sering. Bukannya pantai itu kan banyak laut, seharusnya kan mungkin sedikit toh. Ke pantai aku sering, ke pantai enggak bukan hal yang seperti itu. Aku ke pantai malah gimana ya, kayak kepancing sama apa ya, ex me gitu loh. Oh yes I know. Jadi kayak gimana ya, kayak sering lihat, pernah loh aku paginya kan ke pantai sampai sore, malamnya kan aku pulang ke kos. Itu malam tuh aku mimpi kayaknya tuh apa ya, sampai ada yang kayak nenek tua, kayak yang tadi yang aku bilang di depan itu. Dia bilang ini, kalau kamu pengen ketemu sama Nyi Roro Kidul, kamu buat apa ya, mahkota rancangan dari bunga melati hidup, bunga melati apa masih segar kayak gitu. Kamu buat rancangan mahkota, kamu pakai ketika kamu ke laut, kamu pasti kan tahu apa, ketemu langsung sama gitu. Beneran, aku sampai takut tahu, aku sampai kalau ke pantai tuh, aduh kalau nanti aku gimana gitu. Lah, masih muda cuy, belum nikah. Anjir, masih muda belum nikah. Jadi sampai segitunya. Kayak aku apa ya, kayak nggak pernah kayak kan yang makhluk halus yang populer aja wes, kayak pocong, kuntilanak. Pernah. Waktu aku SD mau UAS, apa kalau mau urusan itu ujian nasional itu loh. Besoknya kan itu kan hari Minggu, jadi kan kalau hari Minggu kan kita bangunnya pagi ya. Maklum bro, masih SD ya, kita bangunnya pagi gitu siang gitu ya. Soalnya kan hari Minggu, Seninnya itu aku mau ujian. Aku bangun Minggu itu jam 2 kalau nggak salah, kan aku kan tidur di depan TV. Jam 2 subuh itu kan ada jamnya tuh kan, aku bisa kelihatan tuh jam berapa gitu ya. Aku lihat masih jam 2 tidur lagi kan, mikirku kan alah ini masih lama ya, ini gue mau ngebo soalnya kan hari Minggu. Fix hari Minggu. Terus akhirnya pas gue ya kayak tadi tuh, gue ngadep sini pindah. Pas di depannya pintunya kamarnya ibu, itu ada putih-putih tinggi betul. Gue merinding sumpah. Gue inget itu, bener-bener inget. Aduh, langsung gue gimana ya, kayak nggak mau bangun gitu loh. Tinggi, terus nggak ada rupanya gitu, kayak guling gitu. Tapi kalau guling kan otomatis kan lurus gini ya, kalau itu nggak banyak bentukan kayak bentuk orang gitu. Tapi tinggi. Bayangin bro, ini loh, pintunya di kamar kan mentok ini pas sampai sundul, beneran. Allah kan
Itu waktu tidur kecil tuh. bangun gini, oh masih jam 2, terus aku pindah posisi Set. gini, set, Liatin. wow gitu aku langsung ngamplok ke ibuku, terus aku nggak berani cerita, paginya nggak berani cerita, terus aku kan bangunnya jam 9 tuh ya, aku nggak berani cerita, kan namanya anak Anak kecil, kecil, ya, iya. nggak berani cerita, takut dimarahin, terus nggak berani lagi tidur di situ, tau nggak? 2 minggu nggak berani tidur di depan TV, Udah nggak kapok. berani tidur di depan TV, nggak berani masuk kamar itu. Padahal baju-bajuku semua ada di kamar ibu. What Sampai the aku hell? suruh ambilin adekku, tau, masih kecil, terus aku suruh ambilin, kalau nggak adekku, mbakku, kalau Sampai nggak masuk gitu, pun ibuku. nggak berani? Nggak berani. Kayak inget terngiang gitu loh. Heeh. Ya itu waktu SD itu. Anjir. Terus waktu itu juga gini. Ada nggak di daerah Semen tradisi kalau kita maghrib, Ya, maghrib itu kita nesu apa ya? marah Sama seseorang kita delik, itu kan pasti dicolong, sembunyi. gombel, Oh, ya, gombel kayak gitu. ada. Nah, itu Ada. waktu puasa, aku kan kalau kita masih kecil kan otomatis sering main-main di musola itu sampai tengah malam. Ah, Kayak iya. main Iya, rumah-rumahan. bener-bener. Kalau Sama-sama. kalau apa habis tarawih itu loh. Heeh. Nah, itu aku pulang ke malaman setengah 10. Semua udah dimatiin, lampu rumah sudah dimatiin, terus sudah dikunci. Aku nggak bisa kemana-mana, akhirnya aku dulu rumah aku itu ini rumah, terus ini kamar mandi, jadi kita nggak jadi satu rumah sama Oh, kamar pisah. mandi. Mana di belakang aku itu semua udah gini los apa ya, pekarangan gitu. Oh, pekarangan. Nah, di belakang Iya. rumah aku tuh dulu ada pohon randu, Oh, randu enak. sama sirsak. Mm-mm. Jadi kan kayak bener-bener horornya tuh kelihatan Parah, banget, sumpah. bener-bener horornya tuh kelihatan banget. Terus karena aku nggak dibuat kunci, aku takut juga kan, takut dimarahin karena kan pulangnya setengah 10, mana Iya. anak kecil ya. Aku takut dimarahin, jadi akhirnya aku tidur di kamar mandi. Aku dicariin Tidur sampai di jam kamar 4 mandi? subuh. Sampai jam 4 subuh itu aku bener-bener nggak bisa lupain. Aku kan kamar mandiku kan nggak ada atapnya, terus juga nggak ada kuncinya, nggak ada pintunya, jadi los gitu loh, sama pekarangan, sama apa ya, sama pohon-pohon tuh los, udah nggak ada sekat kita. Jadi aku beraniin diri, aku mau pulang takut ya, aku ya gimana ya, namanya orang takut anak kecil ya, Iya. kelas 2 kalau nggak kelas 3 Nekat SD. lah. Aku Tidur sini takut. aja wes gitu. Terus subuh aku lihat bapakku sama ibuku berangkat kerja. Subuh kan berangkat kerja, mereka kan apa, jatah batu bata. Dulu kan masih pertama-pertama iya. ya, ekonomi masih Masih di bawah lah. masih di bawah lah ya. Kayaknya mereka subuh berangkat, aku beraniin diri kan, bapak ibu kan sudah keluar, otomatis kan cuma tinggal kakak sama emas sama adik kan, otomatis marahnya nggak terlalu ya. Terus aku masuk karena aku udah nggak betah sama suara-suara yang kayak gitu. Bayangin dari setengah 10 sampai jam 4 subuh, jam setengah 4 subuh, terus aku masuk ke rumah. Aku udah ketakutan, udah badan menggigil kan, dingin ya, badan Iya, pasti. menggigil semua, aku ketakutan, semua udah kerekam banget sampai sekarang. Jadi kayak aku Terngiang-ngiang gitu dong. apalagi aku tuh orangnya apa ya, Memorinya kuat. jadi kayak yang kayak gitu-gituan tuh apa sih aku gitu. Jadi aku masuk ke rumah, berapa hari aku nggak berani sih mandi di situ, takut. Iya. Iya, akhirnya randunya Dipotong. dipotong, randunya sama sirsanya dipotong. Nggak, waktu pulang polisi Mas sama keluarga di rumah gimana, marah? Ya marah lah, kan namanya anak kecil bro, takutnya hilang di bawah siapa gitu kan. Ya Allah, nakalnya aku dulu gitu. Dan lagian juga tidur di WC cuy. Takut. Gila. Kan kita kan nggak ada pikiran buat ngapa-ngapain, minta maaf kenapa, kan masih kecil bro. Iya sih. Ya, tapi kan waktu sekolah sih sebenarnya. Pastilah di waktu sekolah pasti dulu teman-teman pasti bilang, wah di sekolah ini dulu bekas kuburan nih. Nah, ya kan? tahu Nah, pernah nggak maksudnya? Iya, nyantol nih nyantol satu kejadian. Waktu aku kelas 1 atau kelas 1 pokoknya udah SD, aku baru SD. Oh, baru Terus masuk aku SD. terus aku kan kalau anak zaman dahulu kan kayak berita hoax disebarin gitu. Iya. Ini bekas kuburannya anaknya guru ini, Iya. bekas kuburannya anak guru ini, terus di WC-nya tuh ada ini. ada apa? Ada bayi yang dibuang, ada gini gitu ya. Jadi aku kayak parno sendiri. Jadi kayak aku kepengen tahu gitu ya. Aku lihat gitu, astaga beneran gitu kan, dulu kan maksudnya bukan beneran yang omongan mereka, bukan, cuman dalam segi lihatku yang lain, astaga beneran aku gitu. Terus aku, ya ampun, aku dulu sering lihat sinetron kan, jadi kayak aku pengen menelusuri sendiri. Aku maghrib Kayak ingin tahu gitu lah. aku maghrib cuy,
aku ke sekolah. Heeh. Aku sekolah. Nah, di sekolah itu kan ada bangunan, di sebelahnya tuh ada bangunan tua buat Iya. rumahnya. Dulu buat rumahnya, katanya sih buat rumahnya Pak Kebunnya. Nah itu kan lama nggak kayak Nggak dihuni lah. terbengkalai Ah. gitu loh. Aku masuk cuy. Sendiri. Mm-mm. Mantap. Temanku tak suruh nunggu. Siap. Apa, sepeda ontel gitu. Aku masuk sendiri, baunya keluar aku nggak betah. Beneran. Pengen tahu itu aku. Beneran. Gila, Karena gara-gara anak-anak bilang, kamu jangan kesini kesini gitu kan. Namanya anak kecil bro. Dilarang malah kayak ditakut-takutin diminta, gitu loh. Ditakut-takutin, kamu jangan kesini nanti kamu. alah bohong itu. Aku kayak pengen lihat sih sendiri. Aku kan Cobalah kayak, gitu. aku kayak, aku greget gitu loh. Bener nggak sih gitu kan? Tapi di sisi lain, dari segi lain gitu, astaga beneran aku gitu. Tapi bukan yang ngomongan mereka enggak. Terus coba deh nanti pas maghrib bener. Coba lihat gitu. Maghrib masuk bro, kan nggak dikunci kan, semua kan udah ambruk. Semua atap-atap udah ambruk. Ya nggak ambruk sih, nggak ambruk. Udah rusak lah. Rusak. Kan terbengkalai, nggak dipakai sama sekali. Gitu. Beneran. Sampai keingin tahuannya tahu wisma parah. Wisma di rumah di Lawang nggak? Rumah putih itu? Oh, anak ya tahu. Heeh. Aku waktu hari raya Pernah waktu juga semester 1 atau enggak? Semester 1 atau semester 2. Ke situ, Bro. Ngapain? Mau eksplor aja, mau. Astaga. Aku pengen tahu beneran. Aku ke situ, temenku tak cari suruh. perkara anjir. Temenku tak suruh jaga motor, aku ke situ. Aku masuk ke lantai 2. Masuk ke lantai 2. Bangunannya mau semua putih, cuman banyak coretan aja. Aku masuk ke situ. Ke tengah horor Astaga, itu. aku benar-benar gue takut. Mana? Enggak apa. Aku lihat ke bawah jadi kayak flashback sama sama pikiranku yang kemarin di Wisma itu. Jadi aku di lantai 2. Terus aku lihat semua ceritanya, astaga. Terus aku searching kan di Google kan. Aku udah lihat, aku udah nggak betah. Aku udah kan di situ kan juga ada kolamnya yang nggak ada air. Terus di temboknya itu ada kayak gambar tulisan. hewan. Waktu itu belum direnovasi, belum direnovasi. Terus aku situ, terus udah nggak betah, akhirnya ternyata ada satu kejadian, tiba-tiba aku kekunci, beneran 100% beneran. Temen aku di depan, dia jagain motor, kan udah kuliah kan bro, pakai motor kan ya. Temen aku jagain di depan motor aku, terus aku di ruangan kayak di garasi atau di sebelahnya sini loh, kan di situ kan masih ada pintu yang masih utuh tuh. Aku kekunci bro, logikanya siapa yang ngunci? Aku masuknya dari sebelah sana, aku masuk itu, sebelum masuk itu aku lihat pintunya itu masih kebuka. Jadi logikanya aku masuk pintu yang utama, terus aku udah masuk ke lantai 2, terus aku turun mau masuk yang di sebelahnya itu kan, kan aku lihat tadi kebuka, kekunci bro, tau nggak? Gue di situ udah takut, aku mikirnya gini, aduh ini gue kayaknya udah kelewatan. Harus balik ini. Udah kelewatan, akhirnya aku keluar dari pintu utama, aku lari, terus aku searching di Google, beneran. Emang teranggar kan di situ emang. Sumpah enggak. Astaga, itu aku masih pakai baju Islami loh, pakai baju namanya hari raya bro, habis balal kan, habis dari rumah saudara, mampir ke situ 2 orang bro, temen aku udah tahu jangan ini kita cuma berdua, jangan, kita nggak izin RT RW, kalau ada apa-apa gimana, udah aku langsung namanya gue gue bilang, lo diam di sini, lo jagain motor, lo kalau ntar aja wes gitu. Aku bilang, main foto-foto tok, aku bilang gitu kan bahasa Jawanya, main foto-foto tok, tenang aja, aku nggak kan namanya gue penasaran ya. Gue di pertama, waktu kan nggak ditutup tuh, cuman pintunya kebuka segini kayak, coba menarik, masuk lah, menarik di lantai pertama, akhirnya gue lantai kedua kok aneh banget gini-gini, terus gue udah ada bayang ceritanya kayak gini, akhirnya gue turun, gue liwat pintu samping, kunci, logikanya yang kunci siapa? Nggak ada orang, nggak ada apa, jauh dari keramaian kan? Iya jauh. Kiri kanannya kan nggak ada rumah, nggak ada apa. Pohon-pohon itu. Aku datangnya itu di sini tuh pintunya nggak kekunci, sini nggak kekunci. Waktu mau masuk. Iya kan, waktu mau masuk kan masuk pintu utama tuh. Lah, pikiranku kan, pintu sampingnya kan tadi nggak kekunci. Kebuka. Ambil turun, main coba. Penasaran ke ruangannya, masuk, anjir. Kunci. Kok ketutup gitu, langsung aku kayak ada yang jatuh gitu loh.
apa ya ini yang kalau yang kayak kayu dalam, jatuh tang gitu. kayak jatuh sedikit loh, kayak tek gitu. Weh, ada yang aneh. Kayaknya aku udah kelewatan, udah kelebihan, udah mana udah nggak ada izin kan. Aku kayak main selonong aja kan, kayak kita main gitu. ke rumah orang gitu, kayak Tinggal masuk aja nggak permisi gitu kan. Kayaknya aku langsung udah keluar di situ, aku udah ke temanku, aku udah nafas panjang terus aku searching beneran cuy. Aduh, langsung temanku langsung saya pelangi gitu. Langsung pulang gitu. Kayaknya seperti itu toh ya. Maksudnya kisah-kisahnya itu saja untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah setia nonton di Alkisah. Untuk kisah-kisah selanjutnya nanti akan diinfokan di deskripsi, atau kalian yang punya cerita horor ataupun cerita cinta atau mau curhat bisa langsung kirim ke email di deskripsi. Oke, terima kasih untuk semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.